wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PGSD Universitas Megaresmi. Dalam video kali ini teman-teman, kami akan mempresentasikan makalah kami. Kami dari kelompok 5, saya sendiri atas nama Nur Fadilah dan teman saya atas nama Yusbida. Baiklah teman-teman, di dalam video ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Materi pertama yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Istilah filsafat berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi yang berarti cinta kebijaksanaan. Secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, yaitu filsafat sebagai proses dan sebagai hasil berfilsafat. Ada beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan humaniologi. Metafisika yaitu filsafat yang membahas tentang segala yang di dalam alam ini. Epistemologi yaitu filsafat yang membahas tentang suatu kebenaran. Aksiologi yaitu filsafat yang membahas tentang nilai. Sedangkan humanologi yaitu filsafat yang membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga tentang masalah-masalah pendidikan. Dan filsafat juga merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosof untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Ungkapan dari Johann Dewey mengatakan, filsafat letak jantung pendidikan. Hal ini menjelaskan bahwa kurikulum merespon banyak pertanyaan tentang bagaimana agar bisa menjadi lebih baik. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan. Apa sih manfaat filsafat pendidikan itu? Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Poin kelima, aliran dan filsafat pendidikan. Menurut Reja Mudjaharjo, pada tahun 1989 terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu penyesuaian atau bahan yang harus disampaikan dari segi proses penyampaian atau pembelajaran. Landasan psikologis terbagi atas 2. Yang pertama, perkembangan peserta didik dan kurikulum. Yang kedua, psikologis, belajar, dan kurikulum. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu perkembangan peserta didik dan kurikulum, yaitu hasil perpaduan antara bawaan dan lingkungan. Aliran ini mengakui akan kodrat manusia sejak lahir. Cara untuk melatih perkembangan peserta didik melalui tugas-tugas. Dengan cara ini, anak bisa berkembang dengan baik secara kumulatif dari yang sederhana menuju arah yang lebih kompleks. Implikasi pengembangan kurikulum yaitu
Setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Sediakan pelajaran yang sifatnya umum sesuai dengan minat anak. Menyediakan bahan ajar. Kedua, psikologis belajar dan kurikulum. Merupakan suatu cabang individu belajar. Belajar di sini dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Psikologi atau teori belajar terbagi atas 3. Yang pertama, teori disiplin. Maksud dari teori disiplin yaitu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara sopan kepada orang yang lebih dari di atasnya, seperti keluarga, paman, kakak, nenek, dan lain-lain. Kedua, teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu perkembangan individu dilihat dari lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Teori organismik yaitu melakukan hubungan timbal balik dari kepada lingkungan. Nah, materi selanjutnya yaitu landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum merupakan asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis dikarenakan anak-anak yang berasal dari masyarakat memperoleh pendidikan baik formal, informal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Apabila dipandang dari sosiologisnya, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mereka mampu bekerja sama, berinteraksi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat, dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbudaya. Ada apa dengan masyarakat dan kurikulum? Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia pun semakin luas, semakin meningkat, dan tuntutan hidup semakin tinggi.
Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Maka, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek biologi adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk berbudaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan harus bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Bagian keempat yaitu landasan IPTEK dan pengembangan kurikulum. Singkatan dari IPTEK yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupannya. Tujuan pengembangan teknologi untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. IPTEK dimiliki oleh seluruh bangsa dan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan IPTEK memiliki pengaruh yang cukup luas, meliputi segala bidang kehidupan. IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan kurikulum, merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Di sisi lain, perubahan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Di sisi lain, perubahan masyarakat termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan teknologi. Tadi video presentase persembahan dari kelompok kami tentang landasan pengembangan kurikulum. Saya Nur Fadilah Dan saya Yuspida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.